أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hari ini saudara-saudaraku, saya tidak hanya cerita tentang Indonesia, terlalu kecil Indonesia ini. Kita cerita untuk seluruh dunia, setiap negara. Apa yang dulu diceritakan Nabi terjadi seluruhnya di zaman kita sekarang. Orang-orang sudah tidak malu-malu lagi untuk berebutan mendapatkan jabatan kekuasaan, walaupun harus pakai membayar, menyogok dan melakukan apapun, cara securang-curang apapun untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Sementara ketika mereka sudah berkuasa, mereka tidak malu-malu lagi untuk mengembalikan apa yang sudah mereka keluarkan demi mendapatkan jabatan itu. Ketika mereka sudah berkuasa, mereka juga sudah menimbulkan kerusakan yang tidak sedikit. Fa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasada. Apabila mereka memegang jabatan, mereka segera membuat kerusakan dengan jabatannya itu. Mereka segera merusak di mana-mana, dan mereka gunakan kekuasaannya untuk berbuat dosa di mana-mana. Ibarat Allah, orang sekarang sudah tidak malu-malu lagi. Yang benar akan dituduh, dituding, diburu, dikejar, dicecar, difitnah dan dihinakan sebagai pendusta, sebagai perusak, sebagai pembuat onar. Sementara yang jahat, pengkhianat, orang yang culas, maling-maling, orang-orang yang brutal akan diangkat, dieluk-elukan sebagai pahlawan. Dan ini para pelakunya jelas, para wartawan-wartawan yang tidak takut dan tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Media-media memberitakan seorang penjahat-penjahat ini adalah orang yang baik dan benar, layak untuk didukung, pantas untuk dipilih. Tidak malu-malu. Juga tidak malu-malu hari ini untuk menimbulkan kebohongan di mana-mana, untuk menimbulkan fitnah di mana-mana. Walaupun masih ada segelintir yang masih amanah, segelintir yang masih takut kepada Allah. Targetnya sekarang mengajar bukan lagi untuk mendidik generasi, tetapi mereka untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, memeras, mengompas para murid dan wali-wali murid di mana-mana. Target mereka adalah fulus, berbisnis dengan pendidikan. Ibarat Allah, mana ada rasa takut mereka, tidak malu-malu mereka menipu, dan mereka melakukan berbagai macam cara yang jahat, dan bahkan mereka juga memulai bisnisnya dengan riba. Kita cerita di bidang apa saja, wahai kaum muslimin. Sudah tidak malu-malu lagi manusia pada hari ini. Apalagi para politikus, apalagi para diplomat, apalagi para kita cerita di bidang apa saja, sudah tidak ada malu-malu. Mereka hari ini dengan senang, dengan bangga dan dengan bahagia mempertontonkan kejahatan mereka kepada publik. Lalu ketika mereka berkumpul, mereka tidak malu-malu cerita, kamu dapat berapa, kamu dapat berapa. Maaf, bahkan di kalangan dai dan ustaz juga menjadikan dakwah sebagai ajang mencari duit untuk memperkaya diri sendiri. Bukan untuk umat, bukan untuk dakwah, bukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan pilih-pilih mana-mana masjid yang akan memberikan jumlah yang besar, maka dia akan datangi masjid itu. Walaupun dia sudah buat janji duluan di sini, tapi amplopnya kecil. Yang di sana baru saja buat janji, tapi amplopnya besar, dia akan penuhi yang sana. Maaf, ketika itu juga tidak sedikit para dai, para ulama yang menjadi corong kejahatan, yang menjadi mesin pengeluar fatwa bagi pembela kezaliman dan kebatilan. Kita lihat dari segi apa sekarang, wahai kaum muslimin? Sementara para pezina disediakan tempat berzina resmi, para pejudi difasilitasi, bahkan dilokalisasi. Wahai kaum muslimin, kita cerita apa sekarang ini? Lengkap di zaman sekarang. Maka apabila kami sampaikan kepada kita semua, jika sudah lengkap semua kejahatan yang pernah dibuat oleh para kaum nabi-nabi terdahulu yang telah Allah binasakan, sekarang ini lengkap dibuat oleh mereka. Setiap kaum itu datang azab khusus, petir menyambar menghancurkan mereka, bumi Allah balikkan sehingga membinasakan mereka, air bah, air laut Allah datangkan membinasakan mereka. Ada yang angin topan beliung Allah datangkan, gempa dahsyat Allah datangkan, penyakit wabah segala macam Allah datangkan.
itu saat mereka punya ciri khas dosa masing-masing di zaman mereka. Lah sekarang di zaman kita ini dosa itu dibuat serentak oleh manusia, bahkan difasilitasi oleh kekuasaan yang sedang berkuasa. Jika demikian, saya tinggal mengucapkan kata-kata ini, tidak mendoakan, pasti tidak mendoakan. Saya berlindung pada Allah, mana ada mendoakan. Tetapi saya katakan pasti insya Allah Allah akan datangkan segala bencana-bencana yang dulu pernah Allah datangkan kepada generasi-generasi dari nabi-nabi yang kaumnya mendustakan para nabi-nabi itu dan berbuat dosa. Petir, tsunami, gunung meletus, gempa, penyakit, segala macamnya Allah akan datangkan serentak bertubi-tubi dan susul menyusul. Saya tidak berani menyebutkan bulan berapa, tahun berapa, tapi melihat daripada semuanya sudah klop dan lengkap dibuat di zaman sekarang, maka saya sah dong mengatakan tak lama lagi